Halo, kita ketemu lagi di video mata kuliah literasi digital. Kali ini kita akan membahas mengenai pubbing ya. Jadi ini ada istilah yang sedang tren mungkin ya. Kalau kita di video sebelumnya itu membahas mengenai FOMO, fear of missing out ya. Jadi takut ketinggalan berita sampai tidak bisa lepas dari smartphone atau dari HP. Nah, efek selanjutnya ini dikenal sebagai pubbing. Jadi sebetulnya bukan hanya media sosial ya, tapi juga bisa game ya, bisa menantikan telepon atau update atau banyak sekali alasan sehingga orang kadang-kadang tidak bisa lepas dari layar smartphone. Oke, kita mulai. Jadi apa yang disebut sebagai pubbing? Ya, istilah pubbing ditujukan kepada orang atau seseorang yang mengabaikan kehadiran orang lain karena terlalu asyik dengan ponselnya. Ada sedang berkumpul dengan teman-teman, seorang pegawai sedang rapat misalkan, atau mungkin sedang ada kegiatan keluarga. Ini seakan-akan punya dunia sendiri. Ya. Ada yang menyebutkan mirip sama orang yang autis ya, punya dunia sendiri. Jadi kebiasaan ini juga sering dianggap sebagai menghina atau sikap yang tidak sopan. Ya. Jadi Anda bisa bayangkan di lingkungan sosial Anda berbuat sesuatu yang tidak sopan, wah ini akan menghasilkan masalah. Ya, kenapa istilahnya disebut sebagai pubbing? Pubbing ini sebetulnya singkatan dari snubbing yang pertama kali diperkenalkan oleh Biro Iklan di Australia tahun 2012 untuk menggambarkan orang yang begitu terpaku, terpukau sama smartphone-nya daripada berinteraksi dengan makhluk hidup atau sesama manusia. Ya, perilaku ini juga akan dianggap sebagai kasar, tidak sopan, dan yang lebih parah lagi, merusak kepercayaan orang lain. Kalau ada hubungan keluarga, ada pertemanan, ini bisa jadi masalah ya. Salah satu faktor yang menyebabkan perilaku pubbing ini salah satunya adalah kita bahas ya, fear of missing out, FOMO. Lalu juga ada nomophobia, ya, perasaan takut, cemas pada saat tidak bisa memeriksa berita terbaru dan seterusnya dari media sosial, termasuk juga kecanduan dan kurangnya kontrol diri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pubbing itu dapat merusak hubungan atau relasi, bukan hal yang mengada-ngada, tapi perilaku yang sepertinya sepele ini bisa merusak hubungan romantis. Yang lagi pacaran bisa ribut, bisa putus. Yang pertemanan tadinya teman baik karena merasa dicuekin, bisa putus mungkin pertemanannya, bahkan keluarga merasa dianggap tidak sopan ya, berkunjung ke orang yang lebih tua tapi kita asik sendiri dengan smartphone-nya. Orang yang lebih tua, keluarga yang lebih senior merasa diacuhkan. Bahkan ini bisa berakibat negatif dalam pekerjaan. Anda bisa bayangkan seorang pimpinan perusahaan atau sedang bicara, sementara pegawainya asik main HP. Wah, ini bisa berakibat sangat negatif, akan mengganggu percakapan pubbing yang kemudian berujung. Nah, ini ya. Mungkin yang melakukan pubbing itu tidak bermaksud menghina, tapi terlalu asik. Tapi karena perilaku tersebut terjadi kesalahpahaman, ditafsirkan oleh individu lain di sekitar dia sebagai sesuatu yang tidak sopan dan menghina. Tolong ini perhatikan ya. Jadi faktor misalkan faktor etika ya, faktor empati ini harap diperhatikan dalam hubungan interpersonal. Ciri-ciri pubbing itu tidak bisa jauh dari HP. Meletakkan HP di mana saja. Pada saat makan, berkumpul dengan keluarga, bawa HP, simpan di meja makan. Ya, pada saat ngobrol dengan teman, HP itu dalam keadaan menyala. Ya, layarnya bisa lihat Anda tidak bisa konsentrasi pada pembicaraan di lingkungan. Ya, baik dengan teman,
pasangan, keluarga, selalu bersiap-siap siaga terhadap notifikasi atau panggilan yang muncul dari smartphone. Biasanya juga melakukan 2 atau 3 percakapan sekaligus, buka medsos A sekaligus juga medsos B, atau bahkan medsos C sekaligus. Selalu dalam kondisi online memperhatikan berita-berita dan seterusnya. Ya, selalu memeriksa ponsel dimanapun dan kapanpun. Ya, dalam waktu sepersekian detik buka HP, lihat, simpan lagi, buka HP, lihat, simpan lagi, buka HP, dan seterusnya. Terutama pada saat bersama orang lain. Kalau sendirian mungkin tidak masalah, tapi pada saat ada di lingkungan sosial terlibat mungkin dalam kondisi atau kegiatan tertentu, lah ini bisa berakibat tidak baik. Ini contoh saja gambar ya. Percuma bermalam mingguan punya pacar yang cantik, yang cakep, kalau ternyata hanya saling cuek, masing-masing makan malam, dinner romantis, ya contoh saja ini gambarnya. Tetapi punya dunia masing-masing, ya. Kasih sampai ngebul kepalanya. Saking sebelnya melihat pacarnya lebih asik dengan smartphone-nya dibandingkan makan malam romantis. Ya, saya harap Anda tidak melakukan ini terhadap kekasih Anda. Nah, efek negatif PUBG tadi sebetulnya sudah disebutkan. Kita lihat saja bahwa penelitian menunjukkan bahwa PUBG dapat menurunkan kepuasan dalam hubungan keluarga, asrama, ya, pertemanan dekat, pacaran, pernikahan, pertemanan, menurunkan kepuasan dalam hubungan. PUBG menunjukkan perasaan empati dan kepercayaan. Saya tadi sudah menyebutkan ketika empati, ya, perasaan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, ini akan luntur. Fokusnya adalah ponsel, peduli sama orang lain. Meski terdengar sepele, mendengar lawan bicara dengan seksama sambil menatap wajah, menatap mata, itu akan menciptakan komunikasi yang utuh, mengurangi kesalahpahaman. Bagaimana ternyata ada pertemanan yang bisa fokus. Ternyata pada saat ditelusuri, problem utamanya adalah miskomunikasi. Kenapa miskomunikasi? Karena salah satu pihak atau bahkan dua pihak tersebut lebih fokus kepada smartphone. Efek selanjutnya adalah ini juga, ya, kalau tidak bisa lepas dari HP, selalu merasa gelisah pada saat tidak bisa melihat layar smartphone. Ini akan mempengaruhi kesehatan mental. Bukan hanya yang melakukan PUBG, tapi juga yang kena PUBG. Saya lagi bicara, cuekin begini. Saya tidak dihargai, katanya disuruh bicara pada saat saya menyatakan pendapat, semuanya asik melihat HP. Ya, begini saya nge-WA saja, tidak perlu ngomong, misalkan. Ya, lama-lama orang seperti itu bisa tersinggung, stres, dan seterusnya. Stres akan memicu depresi, ya, akan memicu gangguan kecemasan. Para pelaku PUBG jika melakukan tersebut dan tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, akan mengalami apa yang disebut sebagai ketagihan atau adiksi. Akan melakukan apapun. Kalau sudah namanya adiksi, sulit untuk mengubah. Ya. Anda tidak mau jadi orang yang kehilangan teman, kehilangan pacar, hubungan dengan keluarga menjadi tidak baik karena hal yang sepertinya sepele, tapi karena dilakukan terus-menerus bisa berakibat negatif seperti yang kita bahas. Ya, bagaimana cara mengendalikan mengurangi PUBG? Simpan ponsel saat bersama orang lain. Contoh paling sederhana, ya coba matikan ponsel pada saat sholat Jumat misalkan. Ya, rasanya tidak bagus sedang khotbah di masjid, sholat Jumat, jamaahnya asik dengan ponsel masing-masing. Lah, ini kan PUBG, ya, bukan hanya tidak sopan. Orang akan bertanya, ya, dapat nilai ibadahnya dari mana? Anda bisa menantang diri sendiri jika belum bisa mengendalikan perilaku PUBG.
Berikan hadiah kecil pada saat berhasil. Aduh, pada saat rapat tadi, misalkan selama rapat 2 jam, saya tidak menyentuh HP. Saya mencatat, saya memperhatikan orang yang bicara. Beri penghargaan kepada ngopi lah, Anda beli makanan enak lah, ya, Anda dengerin musik atau terserah. Ya. Menghargai diri sendiri, saya sudah berprestasi. Yang ketiga, dalam keluarga ini ada aturan. Misalkan ya, makan malam semuanya berkumpul. Tidak boleh ada yang pegang HP. Ini waktu keluarga. Semuanya ngobrol mengenai kegiatan hari ini, mengenai makanan, mengenai apa ada berita-berita yang mungkin menarik untuk dibahas dalam keluarga. Jadikan makan malam menjadi ajang komunikasi keluarga yang sehat. Sebaiknya bukan makan malam saja ya, tapi juga banyak waktu-waktu keluarga di mana bisa lepas dari HP. Ya mungkin semuanya pegang HP, tapi bahasannya sama. Ya, jangan saling cuek, jangan pubbing. Yang keempat adalah tingkatkan kontrol diri. Tingkatkan kontrol diri akan menghindari tadi ya kecanduan. Kemampuan Anda untuk mengontrol, membatasi adalah cara terbaik untuk mengatasi perilaku pubbing. Ingat, kita ada di lingkungan sosial. Orang tidak suka, kita sendiri tidak suka jika dicuekin sama orang lain pada saat sedang komunikasi, sedang bicara ya. Bagaimana Anda menganggap itu sebagai empati ya, dan bagaimana Anda menganggap itu untuk meningkatkan kontrol diri, menghindari pubbing. Nah, jika Anda menjadi korban pubbing, ya jangan berkecil hati, jangan cepat marah, karena kalau pubbingnya sudah sampai tingkat adiksi atau kecanduan, ini bukan hal yang mudah. Cara yang paling sederhana itu adalah memberikan perilaku teladan yang baik. Ya, simpan. Ya wajar misalkan kalau dalam sebuah kegiatan mengeluarkan HP, potret-potret ya atau melihat, ya sudah simpan lagi ya, jangan simpan ambil asik sendiri. Lalu juga bicarakan dengan saudara, dengan teman ya, dengan kolega, dengan pacar, bahwa perilaku pubbing yang dia lakukan itu membuat kita tidak nyaman ya, seakan-akan kita tidak memudahkan terjadinya miskomunikasi. Dan yang terakhir adalah sabar. Tidak mudah mengubah, apalagi jika sudah adiksi, apalagi jika sudah habit ya, dan ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sekali lagi, saya mengingatkan bahwa pubbing itu adalah perilaku yang tidak baik, mengganggu aktivitas sehari-hari, mengganggu hubungan sosial. Seharusnya lingkungan sosial bisa mendukung Anda untuk sukses. Anda malah tinggalkan misalkan hubungan yang sedemikian berharganya demi membahas hal-hal yang tidak ada gunanya di media sosial. Jika sampai parah, membentuk habit dan adiksi, sebaiknya konsultasikan lebih lanjut dengan psikolog untuk mendapatkan penanganan yang tepat sebelum semuanya terlambat dan merusak kehidupan sosial Anda. Begitu ya yang namanya pubbing. Saya harap kita tidak melakukan hal tersebut. Boleh kita membuka HP, smartphone pada saat berkumpul, tapi jadikan smartphone itu sebagai alat untuk mendukung hubungan sosial. Ya contohnya selfie bareng-bareng, di sharing, berbagi kebahagiaan, ya bukan untuk pamer, ya bukan untuk kepentingan yang selfish atau egois, tapi kepentingan bersama. Alangkah bahagianya ya, saat-saat bersama ini bisa di-share ya, menggunakan smartphone.
Oke, itu materi kita mengenai pubbing. Saya harap ada manfaatnya. Kita akan ketemu lagi di video